Jubir Amerika mengomentari sikap China terhadap Rusia. Ya, Ned Price sebagai jubir dari Departemen Luar Negeri Amerika menilai bahwa China sangat jelas menunjukkan keberpihakannya pada Rusia. Kali ini komentar tersebut bukan semata-mata ditujukan dari apa yang terjadi sepanjang 2 bulan terakhir, melainkan dari 1 minggu terakhir yang mendapati bahwa China sudah bersiap untuk mengirimkan drone tempurnya di bulan April kepada Rusia. China akhirnya dianggap sebagai perantara yang tidak jujur dalam upaya perdamaian kali ini. Amerika sulit percaya bahwa China sudah memberikan bantuan yang mematikan bagi Rusia. Yang harus Anda ingat adalah geopolitik ini belum tentu akan berpengaruh jika tidak ada kontak senjata secara fisik. Tapi tetap waspada dengan segala kemungkinan dan semua masih tetap bergulir begitu saja, termasuk salah satunya di hari Jumat nanti akan ada pertemuan antara Presiden Amerika Joe Biden juga dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Salah satunya kemungkinan akan membahas terkait dengan tindakan apa yang pantas untuk China. Lalu kemudian kembali dengan pernyataan dari para pejabat Fed yang menyoroti terkait dengan rencana kebijakan moneter berikutnya di pertemuan bulan Maret. Philip Jefferson, Gubernur Fed, kali ini mengingatkan pentingnya untuk kembali ke inflasi 2%. Ada keuntungan menurutnya bagi ekonomi jika inflasi bisa kembali ke 2%, yaitu di mana orang bekerja lebih baik saat inflasi rendah dan juga berkelanjutan. Menurut Jefferson, akan butuh waktu untuk mencapai inflasi 2%, dan saat ini inflasi mungkin lebih persisten, tapi Fed tidak dapat bereaksi berlebihan terhadap satu titik data. Sebetulnya dari pernyataan tersebut cenderung ada sedikit nada novice yang menjelaskan bahwa tidak bertumpu pada satu titik data. Tapi yang jelas suku bunga 6% kemungkinan juga belum ada yang menyampaikan. Jadi kemungkinan-kemungkinan tersebutlah yang masih diantisipasi ataupun diperhitungkan oleh market. Apakah Fed akan tetap dengan dot plot Desember dengan kenaikan maksimum di 5,25% atau mungkin seperti yang disarankan oleh James Bullard yaitu 5,5% atau bahkan mungkin saja jauh lebih tinggi yang mungkin sampai saat ini dikhawatirkan market adalah di atas 6%. Kemudian dari JP Morgan sendiri mengantisipasi kemungkinan penguatan dolar jelang FOMC Maret. Ada beberapa aspek yang menurut mereka akan mendukung kekuatan dolar tersebut. Pertama adalah ketatnya pasar tenaga kerja, yang kedua adalah inflasi yang cukup kuat, dan yang ketiga adalah repricing dari bank sentral. Sementara itu menyoroti tahun 2023, menurut JP Morgan kondisinya mirip dengan tahun 2022, tapi dengan beberapa perbedaan. Yaitu yang pertama tentunya momentum pertumbuhan global yang masih cenderung positif sampai saat ini, dan itu berarti tanda-tanda pula kekhawatiran resesi yang sempat terbuka di akhir tahun 2022 kemarin sama sekali belum terlihat. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah melambatnya laju kenaikan dari bank sentral, dan inilah yang membuat US dollar mengalami penurunan dari level puncaknya di tahun 2022 yang lalu. Meskipun pada kenyataannya ekspektasi terminal rate untuk Fed yang lebih tinggi kemungkinan mulai meningkat. Ya, topiknya pembahasan adalah 5,5 atau bahkan cenderung ke 6%. JP Morgan juga tidak mengabaikan risiko meningkatnya ketegangan geopolitik. Lalu kemudian yang akan kita soroti berikutnya adalah di pertemuan 21 dan 22 Maret 2023. Sementara Morgan Stanley menyoroti cuaca hangat yang berdampak pada penguatan dolar. Analis di Morgan Stanley melihat hal ini bisa mendukung penguatan dolar, termasuk imbas dari layanan makanan dan juga dorongan musiman yang diterima di bulan Januari. Sementara itu, dengan kondisi cuaca yang lebih hangat di bulan Februari, maka Morgan Stanley pun bahkan bersikap hati-hati untuk melakukan aksi jual US dollar. Berikut adalah agenda pembicara dari Bank of England hari ini. Ada John Cunliffe, Wakil Gubernur BOE, di jam 17.15 waktu Indonesia bagian Barat. Dia dan juga pejabat BOE lainnya akan berbicara tentang aset kripto di depan Parlemen Inggris. Sementara dilanjutkan 2 jam kemudian 19.15 waktu Indonesia bagian Barat, Kepala Ekonom Hu Pil akan berbicara di konferensi teknologi digital baru dan juga sektor finansial. Tapi kami rasa kemungkinan keduanya tidak akan terlalu berpengaruh banyak terhadap pergerakan mata uang pound sterling atau dalam hal ini adalah forex. Tapi di jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat ada Catherine Mann, anggota Komite Kebijakan Moneter dari BOE yang akan bicara sebagai panelis di EIB Forum and Chief Economist Meeting.
Dia akan bicara tentang interaksi moneter dan juga kebijakan fiskal dan juga kondisi finansialnya. Kami meyakini bahwa apa yang akan disampaikan oleh Catherine May ini kemungkinan lebih bisa menggerakkan pound sterling, mengingat di pertemuan bulan Desember terakhir dari BOE, dirinya lah yang menginginkan atau mendorong BOE untuk bertindak dengan menaikkan suku bunga 75 basis point. Apakah dia akan tetap konsisten dengan kemungkinan 50 atau bahkan 75, atau dia mulai melunak di 25 basis point. Tentunya mengingat dari pernyataan Gubernur Andrew Bailey dan juga beberapa pejabat bank sentral lainnya, semua akan bertindak berdasarkan data ekonomi yang ada. Dari Citigroup, mereka mencoroti ada dua hal yang harus diwaspadai. Pertama adalah untuk hari ini terutama, waspadai end of month flows yang biasanya akan cenderung mendukung pembelian dolar. Atau bisa saja untuk kali ini justru sebaliknya. Hal ini terutama kaitannya menjelang penutupan sesi London hari ini. Jadi waspada di jam 22 ataupun 23 waktu Indonesia bagian Barat, karena kemungkinan dorongan terhadap dolar bisa saja terjadi, meskipun apa yang sudah sempat kita lihat dan juga sempat kita bahas setiap bulannya, yang selalu terjadi adalah hanya sekejap atau kurang lebih 1 hingga 2 jam ke depan. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan meningkatnya sentimen positif pada yen atau mata uang Japanese yen. Hal ini dikarenakan investor bertaruh terhadap perubahan kepemimpinan BOJ di bulan April yang kemungkinan bisa saja menjadi katalis untuk perubahan kebijakan lebih lanjut. Hal ini tentunya akan mendorong Japanese yen atau potensi Japanese yen yang menguat, sehingga kemungkinan kalau Anda lihat dari mata uang atau pasangan mata uang USD Japanese yen kemungkinan berpotensi mengalami penurunan. Tapi ingat, hati-hati, bahwasanya hal yang disampaikan di poin kedua ini adalah hal yang kemungkinan bisa terjadi setelah terjadinya pergantian kepemimpinan dari Haruhiko Kuroda kepada Katsuo Ueda di tanggal 8 April mendatang. Di sisi lain, siap-siap market akan fokus kepada Kongres Rakyat China yang akan dilakukan di akhir pekan. Diawali dengan hari Sabtu, pertemuan tahunan Badan Penasihat Politik China yang dibuka di Beijing. Kemudian acara utamanya akan menyusul di hari Minggu, yaitu sidang Kongres Rakyat Nasional. Perdana Menteri Li Keqiang akan menyampaikan laporan kerja pemerintah. Hal ini mencakup target pertumbuhan ekonomi 2023, kemudian juga termasuk anggaran fiskal dan juga dukungan kebijakan pemulihan pandemi COVID-19. Dan jangan lupakan bahwa masa jabatan Perdana Menteri Li yang sudah menjabat selama 1 dekade akan berakhir pasca sidang selesai, kemudian juga akan langsung kabinetnya dipimpin oleh Li Keqiang, di mana figur Li Keqiang merupakan sosok yang dikenal lebih dekat dengan Presiden Xi Jinping. Dan ini adalah fokus data untuk dimana kita melihat ada data Canadian GDP, kemudian ada CB Consumer Confidence dari Amerika, dan juga Richmond Manufacturing Index. Ya, kita lebih menyarankan Anda untuk fokus kepada consumer confidence karena nantinya kita akan lihat potensi dari penguatan US dollar apakah berpotensi berlanjut atau tidak. Proyeksi ada di 108,5 versus previousnya ada di 107,1. Artinya ada peningkatan di sini. Tentunya jika aktual lebih besar dari ekspektasi, maka dolar akan mengalami penguatan dan itu berarti negatif untuk emas, saham ataupun currency yang lain. Sementara jika aktual lebih kecil daripada ekspektasi, tentunya dolar akan melemah dan itu adalah kesempatan untuk rebound untuk emas, saham, dan juga currency yang lain. Ingat, patokannya adalah bad news is good news untuk market. Ya, kali ini kita akan lihat dari sisi DXY terlebih dulu. Seperti biasa, grafik H4 yang ternyata meskipun sempat mengalami tekanan turun, Anda bisa lihat di sini, saya perkecil grafik di mana posisinya adalah tetap tertahan di zona-zona support. Ya, ini kurang lebih yang terjadi kemarin. Jadi kita sebetulnya punya ada dua potensi sebetulnya. Apakah dia akan terjadi kenaikan atau justru breakout untuk kali ini. Oke, kalau misalkan kita asumsikan begini teman-teman. Kita tandai terlebih dulu zonasi yang kemungkinan bisa terjadi di area tersebut. Ini masih ada kemungkinan potensinya untuk terjadinya rebound atau bahkan terjadinya penurunan. Jadi kita asumsikan ini bisa kejar kembali 105,59 atau justru kembali turun sampai kurang lebih di bawah 104. Atau mungkin lebih tepatnya mendekati level 104.00 ya. Karena sampai saat ini dia masih berada di 104,83. So, kalau seperti itu berarti seharusnya yang akan kita lihat adalah spike yang relatif sesaat, kemudian dia turun. Nah, apakah hal tersebut bisa terjadi? Kemarin kita sudah sempat tandai kaitannya ini
di compare ataupun bandingkan antara yang terjadi pada sisi MACD dengan sisi harga. Oke, kemarin kalau Anda ingat, yang saya gambarkan adalah seperti ini. Jadi, bandingkan antara high ke high, di mana formasinya adalah higher high. Sementara, posisi dari MACD kecenderungannya adalah lower high, di mana kondisinya cenderung lebih landai atau lebih rendah. Dan itulah tepat yang terjadi kemarin, fungsinya dia dalam gambaran tekanan, karena terkait dengan bearish divergence. Nah, masalahnya adalah apakah sudah selesai atau tidak. Inilah salah satu kelemahan juga, yaitu terkait dengan ukuran yang tidak bisa ditentukan, apakah itu sudah selesai apa tidak. Tapi kalau kita misalkan lihat seperti ini, secara gambaran, maka kemungkinan potensinya yang kita lihat adalah potensi dari, ini mirip dengan rising wedge, ya kurang lebih seperti ini. Berarti kemungkinan posisinya seharusnya, ya, maka kemungkinannya yang kita lihat harusnya dia turun seperti itu, atau mungkin dia naik sedikit, lalu kemudian dia barulah ditekan turun. Dan itu berarti membuka kemungkinan potensi untuk level 135.3 atau di bawah 104.00 yang tadi sempat kita sebutkan bisa saja terjadi. Asalkan yang terjadi seperti ini. Tapi masalahnya, hati-hati. Kalau ternyata itu gagal, maka kemungkinan yang akan kita lihat adalah kenaikan yang lebih tinggi, kemudian juga dia sudah bisa menutupi atau mengcover dari apa yang terjadi di zona resisten. Nah, resistennya ini di berapa? Resistennya kalau kita lihat, kita tinggal arahkan saja arealnya kurang lebih 105.29. So far, dengan keberadaan di 104.82, anything could be happen, ya. Termasuk salah satunya efek dari data ekonomi nanti malam, consumer confidence, yang saya rasa ini adalah hari kedua di mana potensinya kita tidak akan melihat data yang cenderung terlampau tinggi dampaknya. Tapi masalahnya adalah ini adalah end of month, di mana efek akhir bulan biasanya cenderung menguatkan dolar dikarenakan tingkat permintaan dolar yang cenderung naik. So, hati-hati di jam 22 ataupun 23 waktu Indonesia bagian Barat atau kurang lebih di malam hari saat London fixing, kan kemungkinan itu bisa mendorong US dollar kembali diminati atau mengalami kenaikan. Tapi dengan catatan teman-teman, kemungkinan pun bisa saja yang kita lihat nantinya justru di sini hanya kenaikan sesaat. Artinya kalau kita asumsikan di sini adalah level resisten, nah maka kemungkinan ini adalah bisa saja membuka peluang untuk terjadinya double top. Sehingga kalaupun misalkan di sini naik, biarkan. Kemudian yang kita amati atau yang kita nantikan adalah potensi untuk terjadi rejection di bagian top, kemudian dia turun sebagai double top, maka neckline-nya kemungkinan akan berada di zona ini. Oke, kita tandai dulu yang menjadi potensial neckline, kalau memang itu yang terjadi. Nah, ini kurang lebih neckline-nya teman-teman. Jadi kemungkinan posisi ini masih tetap terbuka, jadi ada 3 kemungkinannya. Dia langsung turun, artinya tidak perlu terlalu lama sampai membentuk double top. Berarti itu yang kita andalkan adalah turun sampai 104 atau bahkan 103.53 kalau diperkuat dengan rising wedge dan juga bullish divergence atau bearish divergence lebih tepatnya. Tapi kalau misalkan pun double top, maka potensinya yang tadi saya bilang di area 105.35 dia diharapkan rejection, kemudian dia turun dan akhirnya tembus zona neckline di 104.64. Atau yang terakhir tadi, kalau ternyata dia tetap bullish, katakanlah dengan doktrin katakanlah dengan potensi penguatan US dollar di akhir bulan, maka kita bisa melihat ini bukan lagi terjadi double top, melainkan lanjutkan uptrend. Mengingat level support trend lainnya yang garis hitam ini cenderung masih relatif kuat. Di sisi lain, yang kita tinjau juga dari candlestick day chart, di mana candlestick dari startnya justru ditutup dengan bearish candle yang cukup panjang, teman-teman. Walaupun ini bukan bearish engulfing, mungkin saja ini disebutnya dengan dark cloud cover, karena posisinya dia dibuka sedikit lebih tinggi dari candle bullish sebelumnya. Jadi ini sudah memakan 80% dari real body white ataupun hijau, atau yang kita kenal dengan bullish candle. Maka kita asumsikan dengan dark cloud cover yang biasanya mengartikan atau memberikan isyarat potensi penurunan. Di sisi lain, US Treasury-nya juga memiliki area yang sama. Nah, tapi masalahnya adalah candlestick-nya dia itu kecenderungannya dalam kondisi shooting star. Ya, ada tail atas yang lebih panjang daripada tail bawah. Kemudian, ya kita asumsikan bahwa sampai saat ini ternyata kecenderungannya dia bertahan di zona resisten.
So, maka dia akan turun. Bisa saja. Jadi kemungkinan potensi ini tetap bisa terbuka untuk naik penurunan, tapi juga cukup equal juga untuk potensi kenaikan. Nah, karena dia dalam kondisi candlestick yang seperti demikian, maka diharapkan penurunan, tapi perhatikan terlebih dulu di grafik H4. H4 pun cenderung sideways dan kita belum lihat potensi pergerakan terlalu. Ya, kita tidak bisa menganggap ini bullish, tapi juga tidak bisa menganggap ini bearish. Yang jelas dia tetap sideways, dan saya rasa tinggal tandai saja bahwa kondisi ini kemungkinan rectangle yang kemungkinan masih tetap akan terjaga at least mungkin sampai hari Rabu atau hari Kamis mendatang. Nah, kemudian dari situ berarti kita lihat saja level support yang potensial. Berarti kalau seandainya di sini ada level 3,85 atau bahkan 3,96 ya. 3,96% sampai dengan 4% atau lebih ya. Artinya teman-teman kalau misalkan melihat kemungkinan US Treasury yang mengalami kenaikan di atas 4%, well hati-hati, gold kemungkinan akan turun di bawah 1800. Tapi kalau dia bisa turun at least minimum di 3,86%. Kemungkinan gold bisa naik ya minimum sampai zona resisten penting 1823, 1825. Tapi kita lihat saja potensi tersebut sampai nanti malam perkembangan lebih lanjut.